Bapak, Papi, Pak, Papi, Bapak, Pak, Pak. Ada apa toh, Bu? Pagi-pagi sudah marah. Seperti orang kebakaran jenggot. Ada apa, Bu? Bapak, dipanggil sama ibu, mainin burung aja. Ih, burung Bapak cuma satu, Bu. Cuma ada bulunya saja, tidak ada bijinya, Bu. Ya, Bapak rawat lah, Bu. Kalau tidak Bapak rawat, siapa lagi? Ibu mau. Ibu saja lihat bulunya sudah geli kan? Bapak itu loh, Pak. Kompor di belakang itu loh. Udah tidak bisa menyala, Pak. Karena kehabisan minyak. Sedangkan ibu mau goreng telur, Pak. Buat masak kita, buat makan. Cuma masalah kehabisan minyak saja, Bu. Kalau cuma masalah kehabisan minyak, Bu, pakai kayu bakar saja kan bisa. Lagi pula, kayu bakar di belakang masih banyak, Bu. Gak mau, Pak. Gak mau, ibu gak mau harus masak dengan kayu bakar. Masa masak telur aja harus setengah jam. Belum lagi harus mengumpulkan kayu bakarnya dulu, menunggu apinya nyala. Apalagi kalau nanti apinya mati-mati, gimana? Gak mau, Pak. Lalu apa ibu mau memilih menunggu setengah hari? Menunggu Bapak gajian? Pilih mana, Bu? Setengah hari atau setengah jam? Pokoknya ibu gak mau masak telur pakai tungkul, apalagi pakai kayu bakar. Ya sudah, kalau ibu tidak mau. Lagi pula, Bu, si Eko baru kemah. Pulangnya nanti sore, Bu. Jadi ibu gorengnya nanti saja, Bu, menunggu si Eko pulang. Dan menunggu minyaknya datang, Bu. Bapak. Bapak itu ya selalu aja begitu. Bila ditanya urusan rumah, alasan inilah, itulah. Ibu bosan loh, Pak. Ibu juga dikit-dikit gomel. Dikit-dikit gomel. Cuma masalah kehabisan minyak saja dibesar-besarkan. Cuma masalah kecil aja besar-besarkan, Bu. Apa enaknya toh, Bu, punya masalah kecil yang besar-besarkan? Bapak itu nggak pernah mengerti ya kebutuhan seorang istri, Pak. Seorang istri itu selalu mempunyai kebutuhan. Sedangkan Bapak apa? Selalu tidak mau menuruti kebutuhan istri. Betul kan, Bu? Bapak juga tahu, Bu, kalau seorang istri itu memiliki kebutuhan. Akan tetapi, Bu, cobalah dikit-dikit untuk sabar dan terima. Jika kebutuhan itu belum bisa terpenuhi sekarang, Bu, jika ibu memiliki rasa sabar dan terima, Bu, pasti keadaan rumah kita akan lebih tenang, adem, ayem, seperti tetangga kita. Oh, Sumi, cantik sekali. Cantik sekali, Bu Sumi. Abi, Ya, Abi, ya Mi. Abi. Ya, ada apa Mi? Loh, tumben. Pagi-pagi sudah membuatan kopi untuk Papi. Luar biasanya. Papi tebak. Pasti Mami ada maunya ya. Bisa saja. Ini Pi, ini dia nih dari kata tebak ibu loh. Apa Mi? Kata jelasnya ada baru lebih. Pasti bagus kalau mami pakai di acara-acara tebak. Terus? Ini bilang bagus kan? Beda dia bilang bagus. Ini masih bagus. Papi. Ini belinya kemarin itu kalau anak TV. Katanya barangnya terbatas loh. Kalau kata orang suruh dibikin Pi. Ya, terus? Terus pakaian yang mami beli kemarin, mami sudah bosan Pi.
kemarin sudah bosan. Iya, Bi. Ya terus apa masalahnya, Mi? Ih, papi dari tadi terus saja. Dah buset langsung ngambek. Papi tahu apa yang Mami maksud. Apa? Langsung diambil. Mata duitan Mami ini. Itu nggak gratis, Mi. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Iyalah. Papi tahu. Pasti nanti malam papi mau. Beda ya, beda. Nih, Mami lihat di atas Papi. Ya, terus kenapa, Bi? Nah, isi tas ini tuh dokumen penting perusahaan Papi. Berhenti. Heeh. Terus? Ya tugas Mami harus menjaga ini. Mau Papi. jadi apa sih, Bi? Soalnya Papi takut kalau ada mata-mata yang ingin mengambilnya. Soalnya isinya penting banget nih. Ya, Bagaimana, Mami paham? belum, Bi. Belum paham? Belum. Ya udah nih, Papi tambah lagi. Bagaimana? Belum. Belum, Bi. Ini masih banyak belum nih, kurang. Ini belum cukup, Bi. Buset, udah. Ya udah nih, ambil semuanya. Bagaimana? Nah, gitu dong. Kita paham, Bi. Iyalah paham semuanya. Ya sudahlah. Jagain ini tasnya, Mi. Papi mau masuk dulu ke dalam. Ya. Ada apa sih di dalam tasnya ini? Kok besar sih? Apa ini? Bagaimana, Bu? Jika suatu rumah tidak ada orang yang marah, didengar tetangga saja sudah enak, Bu. Didengar saja enak, apalagi merasakannya. Bapak itu nggak tahu ya. Lihat, tetangga sebelah itu istrinya jarang ngomel karena kebutuhan sang istrinya itu dipenuhi, Pak. Sedangkan Bapak apa? Pas burung. Ibu bosan pasang burung Bapak. Terserah Ibu lah. Tehnya aku pahit, Bu. Gulanya habis, Pak. Makan kali sama burung kesayangan Bapak itu. Bu, jangan suka berkata seperti itu. Laras ini, Bu, burung yang cantik dan indah. Sangat sulit, Bu, untuk mendapatkannya. Amat sulit dan penuh perjuangan. Ya sama halnya seperti Bapak mendapatkan wanita cantik dan manis dirimu, Bu. Ini Saldi. Karena, Bu, Bapak harus bersaing dulu dengan belasan orang yang ingin mendapatkan Ibu. Dari tentara, pegawai, bahkan, Bu, sampai PNS, mereka sudah siap dengan sangkar-sangkar emasnya. Akan tetapi Ibu lebih memilih Bapak, kan? Ini Ibu tersenyum, kan? Tapi Pak, Ibu itu geli sama burung Bapak itu. Masa sih, Bu? Iya, Dipegang dulu. nggak mau. Barangkali Ibu suka. Nggak mau. Langsung berdiri. Burungnya, Bu. Tetep Pak nggak mau. Ibu geli. Tuh, Bu, bulunya halus dan lebat, Bu. Dipegang. Nggak mau Pak. Ih. Bapak. Ih. Ibu ini benar-benar geli sama burung Bapak. Ibu. Baru lihat satu burung aja sudah geli. Apalagi dua burung. Apa? Dua burung. Dua burung? Oh, jadi Bapak mau apa ini? Foto siapa ini? Oh ya Tuhan, kenapa yang terjadi kepada aku?
Apa aku kurang cantik bagi suamiku? Tidak bisa kubiarkan. Bisa-bisa aku dimadu. Aku tidak mau dimadu. Mi, Papi tadi dari dalam, kok nggak ada Andi sih? Andi kemana, Mi? Andi kan pergi berkemah sama anaknya Pak Riyadi. Papi sendiri yang mengantar di kemari. Mana sih? Iya, Mi. Papi lupa. Kalau Partono kemana, Partono? Pak Tono baru pulang kampung. Pak Tono kan meminta langsung sama Papi. Oh iya ya, Papi lupa lagi nih. Sekarang, Papi duduk. Itu foto siapa, Pi? Foto yang mana? Yang Papi ambil tadi. Oh itu. Ini foto sekretaris. Jangan bilang itu foto sekretaris bos Papi. Alasan lama, Pi. Bukan nih, ini foto calon sekretaris. Jangan bilang itu foto calon sekretaris Papi. Jabatan Papi tidak memerlukan sekretaris, Pi. Ini sebenarnya ada apa sih, Pi? Atau foto-foto itu adalah wanita-wanita indah Papi, iya? Bukan nih, bukan. Oh iya, ini itu foto calon istri. Apa? Foto calon istri? Jadi Papi mau cari burung daging, Pak? Oh, Bapak, kok bisa sih melakukan hal setega itu, Pak? Ibu kan menyangka loh, Pak. Bu, Apa? ini tidak seperti yang ibu bayangkan. Bapak memang memiliki rencana untuk membeli burung, Bu. Oh, ibu tahu. Bapak nggak mau beliin ibu minyak karena ibu mau karena bapak mau beliin burung baru gitu ya, Pak. Bapak itu tidak cukup punya burung satu seperti itu, Pak. Ibu ini minta minyak buat keperluan kita, Pak. Buat ekor juga. Sebentar, Bu. Ibu kecewa sama bapak. Bu, Bapak belum beli minyak. Karena benar-benar, Bu, Bapak belum gajian. Rencananya gaji Bapak akan diberikan setelah proyek bangunan di sana itu selesai, Bu. Semoga nanti sore selesai, Bu. Untuk masalah beli burung, Bu, itu memang rencana Bapak. Rencana jangka panjang Bapak, Bu. Bukan untuk bulan-bulan ini. Bu, Ibu masih marah. Serah bapak, ibu capek. Bu, kita harus sabar dalam menghadapi segala cobaan yang Tuhan berikan, Bu. Termasuk cobaan ini. Ya sudah, Bapak pamit kerja, Bu. Assalamualaikum. Ya, Pak. Bumi, sakit tahu. Dengerin dulu penjelasan Papi. Foto ini itu foto calon istri teman Papi. Kalau Mami nggak percaya, ya sudah, terserah Mami saja. Tapi Mami agak sangsi dengan perkataan Papi itu. Mami, Papi punya rencana bagus loh buat Mami. Paling rencana untuk membohongi Mami lagi kan? Enggak kok, Mi. Rencana itu adalah tentang kenaikan anggaran pembelajaran istri Bapak Bos. Apa? Ya, rencananya sih dekat-dekat ini ya, Mi. Tapi kok kepala Papi jadi pusing ya. Aduh, gara-gara foto itu. Ya kok kalau Papi itu tidak. Benar. Ya benar, Pi. Yakin. Yakin. Coba Mi atas sedikit. Sudahlah. Papi mau berangkat kerja aja.
Janji Lopi. Emang Babe punya janji? Ya, Apa? janji kenaikan APBIBA. Anggaran pembelanjaan istri Bapak Agus. Iya. Ya udah, Babe berangkat kerja dulu. Ya, Assalamualaikum. ya. Lanjut, Pi. Ya. Habis nih bos. Sampai kan. Ada apa sih? Setiap papi lewat situ pasti selalu mendekat dengan orang begitu. Ah, sudahlah. Mungkin cuma pikiran saja. Untuk foto suamiku tersayang tidak dilihat malu. Kalau dilihat, aduh, bisa kacau rencanaku ini. Suamiku. Assalamualaikum. Sumi. Salam. Sumi. Ya, Oh, Sumi. ya. Sebentar. Oh, Pak Agus. Silakan duduk, Pak. Oh, enggak perlu. Saya enggak lama kok di sini. Memangnya ada keperluan apa ya Pak Agus? Oh, saya lihat-lihat kursimu sudah agak tua ya, Su. Beda dengan kursi saya, lebih mewah. Ya begitulah Pak. Lalu dinding rumahmu juga. Dengan punya saya lebih bagus, lebih berkualitas. Pak Agus, Pak Agus datang ke sini mau ngapain sih Pak? Bapak mau menghina keluarga saya? Lalu suami Sumi hanya tukang bangunan ya, sangat berbeda dengan saya, seorang pegawai kantoran. Lihat langsung pakai jas, berdasi, pakaian rapi. Aduh ya ampun, Pak Agus, kalau Bapak mau menghina keluarga saya, lebih baik Bapak pergi dari sini. Oh, bukan begitu maksud saya. Jadi begini loh, Su. Apa sih Pak? Jangan kelewatan ya Pak. Suami Sumi kan gak ada di sini. Istri saya sedang ada di dalam rumah, sedang menata perhiasan mahal. Terus maksudnya apa sih Pak? Jadi maksud saya kesini untuk menawari Sumi, dan tawaran saya adalah membeli kursi ini. Iya, saya mau beli kursi ini. Berapa harganya Pak Yadi? Begini Pak Agus, kursi yang lapuk ini tidak kami jual. Kursi yang lapuk ini masih kami butuhkan Pak. Jika Pak Agus ingin membeli kursi, coba saja Pak, cari di tempat yang lain. Oh begitu. Jadi kursi ini tidak dijual. Iya. Hebat ya. Harga miskin kayak kalian menolak tawaran dari saya, sang orang kaya. Astaga, sangat tak tahu diuntung kalian. Bapak. Bapak. Kenapa kemarin saya dibilang seperti itu tadi? Bu, sebenarnya Bapak tadi sempat ingin marah Bu. Akan tetapi Bapak teringat atas kebaikan-kebaikan Pak Agus. Apa? Waktu Pak Agus membantu si Eko masuk sekolah, Bu. Ibu ingatkan, waktu Bapak tidak punya uang sepeser pun untuk membiayai Agus, Bu. Itu alasan Bapak tadi tidak marah, Bu. Tapi, Bu, jika hal ini terulang lagi, Bu, Bapak akan... Wih, tenang, Bu. Jika hal ini terulang lagi, Bu. Yang terpenting, Ibu harus ingat perkataan Bapak. Kita harus sabar, Bu. Bahwa orang sabar itu, Bu, Disayang Tuhan kan Pak?
Itu saja yang Bapak bilang itu. Bu, cobalah memaknai kata-kata itu lebih dalam. Sudahlah, Bapak mau ambil palu, Bu. Bapak berangkat lagi ya, Bu. Iya Pak, hati-hati. Iya ya. Sanggup. Mami tahu sendiri, kalau papi masih di sini, ya berarti papi belum berangkat. Emangnya ada apa sih? Coba cek ke Mami. Gak ada apa-apa, Mi. Sanggup. Sial, gara-gara varian. Tidak dapat. Hari-hari. Emangnya ada apa sih? Gak ada apa-apa, Mi. Itu Mi lihat. Itu burungnya varian. Mau papi beli. Burung varian. Kayaknya varian sudah berangkat. Apa maksud Papi? Jatuh di dalam sakit ya? Enggak sakit. Paling sakit nih. Enggak. Bener sih, bener. Udah, Mami masuk aja ke dalam lah. Lihat nih, Papi nggak sakit. Bener. Masih sakit. Mami ini bisa ganggu saja ganggu. Tapi dilihat-lihat Sumi lumayan juga ya. Aduh Sum, coba kamu menikah dengan pasti badanmu lebih ulala. Lagilah. Assalamualaikum. Sumi. Burungnya jatuh Sumi. Bapak lagi ya? Bapak kesini mau ngapain lagi? Mau menghina keluarga saya lagi? Lebih baik Bapak pergi dari sini. Loh. Saya jago aja. Bukan begitu, Sum. Saya kesini ini untuk minta maaf atas perkataan saya yang tadi. Benar. Benar. Sebenarnya saya kesini juga punya tujuan baik loh untuk kehidupan Sumi ke depan. Kehidupan saya. Emangnya apa Pak? Ya, kehidupan yang lebih baik lah. Pokoknya kehidupan yang akan Sumi alami nanti akan berubah 180 derajat. 180 derajat. Signifikan. Lalu apakah saya tidak perlu menemukan kayu bakar lagi Pak? Aduh, kayu bakar. Emang masih zaman ya? Kan zaman sekarang itu kalau mau masak tinggal mencet doang, Sum. Tinggal pencet Pak. Iya, tinggal mencet. Cepet nyala beres. Oh, saya jadi penasaran ya Pak. Penasaran kan? Inilah Sum.
Jadi maksud kedatangan saya ke sini untuk menawari Sumi, dan tawaran saya adalah membeli burung. Namanya dengan burung ini, burung kecil seperti ini Pak, bisa mengubah kehidupan saya. Maksud saya. Tapi Aduh, iya nih. dari tadi Papi tadi diberduaan ya dengan wanita keganal sini. Enggak kok enggak. Mutiara, dijaga ya mulutnya. Saya ini bukan wanita kegatelan seperti yang ibu kira. Buktinya, suami saya berduaan dengan Anda. Loh, tanya sendiri sama suami ibu ini. Mau ngapain berduaan sama saya? Oh, atau mungkin suami Mutiara itu bosan sekali sama ibu. Gara-gara ibu mirip gajah begini. Dasar wanita kurang ajar. Sudah lah kalian nih. Kok kamu? Sabar, Sum. Jadi, Kemana pulang? Udah Ya. mau. Kan Papi kesini udah bilang kalau mau beli burung Pariadi. dengar. Burung kecil dan jelek itu saja beli. Pergi. Sekarang malah menghina burung suami saya. Bu, walaupun saya geli ya sama burung suami saya ini, tapi tetap ini burung suami saya, Bu. Mendingan ibu pergi deh dari sini. Baik, saya akan pergi. Mami. Papi nggak mau ikut Mami. Papi mau ke kantor daripada di rumah. Lihat Mami. Iya, Papi. Jangan Ratna mari, ada Jeng Ratna, jangan lari. Pagi Jeng Tiara. Pagi juga Jeng. Masih seperti biasa ya Jeng. Oh jelas, masih cantik dan seksi. Iya sih, agak seksi. Duduk. Lihat. Lembarnya Jeng. Ya dong, biasa. Tadi di toko langganan. Pantas aku. Ngomong, oh iya, ada gosip baru loh Jeng. Datangnya pagi ini. Masih panas. Kalau orang bilang sih masih hot. You tahu kan Pak Handoko yang tinggal di Jalan Merak itu loh? Yang mantan dewa itu Jeng. Iya, kabarnya ya Jeng ya, Pak Handoko yang terkenal kaya itu kena pelet loh. Ah, ya bener Jeng, bener. Yang lebih parahnya lagi, Pak Handoko ini dipelet oleh tetangga dekatnya. Bayangin, tetangga dekatnya sendiri. Apa tetangganya itu? Ya jelas dong Jeng, masalah laki sih. Lebih parahnya lagi ya, Pak Handoko ini hampir memberikan seluruh hartanya kepada orang pelet itu. Sampai segitunya Jeng. Terus ciri-ciri orang yang kena pelet itu gimana Jeng? Oh itu, kalau nggak salah sih, ciri-ciri orang yang kena pelet itu biasanya pengen lecet terus dengan orang yang meletnya Jeng. Iya. Terus dia suka bicara sendiri kayak orang kesurupan gitu, yang ngomong gak jelas lah, alias ngelantur. Kayak orang kesurupan, kok kayak Papi ya? Ciri-ciri orang yang melet itu gimana? Oh itu, biasanya orang yang melet itu mempunyai benda-benda atau semakin jimat gitu. Yang jelas, jimat atau benda-benda ini namanya jimat, benda-benda aneh. Mungkin saja. Mungkin, emangnya ada apa sih? Soalnya, saya ingin dekat dengan tetangga saya Jeng. Apa? Burung tetangga Jeng Kiara? Oh begitu Jeng. Oh, kirain. Burung yang ada di pasar tetangga saya Jeng. Di sana. Dilihat kan? Ya, terus ada kategori suami saya. Kita berdoa dengan kita itu Jeng. Terus saya samperin. Bertanya alasan suami saya. Apa Jeng? Alasannya suami saya ingin beli bumi dengan harga mahal Jeng. Bayangkan Jeng. Aduh, itu udah jelas kalau
Kakak Jengtiara itu wanita pelet. Sudah Jeng, ayo labrak saja. Masa melawan wanita itu saja nggak berani sih? Biasa Jeng. Jeng. Aduh, ada apa sih Bu Tiara? Saya tahu ya, kamu memelek suami saya karena ingin hartanya bukan? Dan saya tahu, kamu menggunakan suami kamu itu sebagai alat perantaranya. Bu Tiara, saya ini tidak melihat suami ibu ya. Lalu apa? Bunuh suami saya jadi alat perantaranya? Iya, tidak ada ya Bu. Saya tidak melihat suami ibu. Ih, bohong itu bohong. Iya, jadi kampar. Kurang ajar. Lagi pula ya Bu, saya tidak gila harta. Oh, atau jangan-jangan malah Bu Tiara yang memelet Pak Agus. Secara Pak Agus kan orang kaya, kok mau kan dong Bu Ina? Ya, jadi kamu menentang saya kan? Saya tidak tahu. Lagi pula saya sudah mau gunting di sini. Oke, saya akan ambil pisau. Silahkan sebentar. Jangan tak, tunggu sebentar ya. Paling tidak sampai 10 menit sama aku berakhir. Waduh, semangka berakhir. Aduh, gimana ini? Penonton. Gimana ini? Bisa-bisa terjadi perang besar. Tapi malah seru gak sih? Pasti ini akan jadi gosip terpanas tahun ini. Gimana kalau kita namain perang ini perang istri? Setuju nggak? Setuju. Kang Badar. Duh, pasti makin seru nih. Kang Burung. Tunggu. Tapi tiap perang itu kan selalu ada korban. Dan Ai ini kan provokator. Kalau Ai masuk penjara gimana? Nanti aja bisa ngegosip, pergi ke salon, manicure. Terus muka Ai nanti jadi nenek sihir. Ih, Ai gak mau jadi nenek sihir. Gimana ini? Semuanya gara-gara burung itu. Baiknya saya hentikan Jengtiara aja deh. Iya deh. Aku sudah siap, Subi. Ayo sini Mas. Oke, sini. Jengtiara. Saya kira masalah ini udah perlu dibeli itunya, Jeng. Maksudnya, Jeng? Maksudnya kamu itu lemah. Maksudnya masa kita orang yang elit dan berkelas melawan orang miskin? Ngomongnya. Kamu apa? Penuh. Udah, cepat maju. Oke, lah. Sabar, Jeng, sabar. Udah berapa kabarnya, Jeng? Orang sabar itu disayang Tuhan. Tapi kalau gajah betina itu disayang sama kucing saya. Sabar, Jeng, sabar. Jeng ingat kan orang sabar gimana? Pikirkan nasib baik Jengtiara sama baik Jengtiara. Jengtiara ini kan sudah terkenal dengan orang yang elit dan berkelas. Pikirkan jika Jengtiara melawan orang miskin itu, kurang ajar ya. Pasti nama baik Jengtiara akan runtuh, Jeng. Ingat kata pepatah, Jeng. Inilah setitik rusak susu sebelangga. Ingat itu, Jeng. Sekarang Jeng tarik nafas aja deh. Tarik nafas, keluarkan. Sekarang udah lebih tenang kan? Baiknya Jengtiara masuk rumah aja deh daripada dengerin suara-suara yang gemerlap itu. Karena ada dengar juga. Baiknya seperti itu saja. Mungkin dengan memasak akan menyenangkan pikiran saya. Kalau begitu, saya pamit pulang aja ya, Jeng ya. Dadah Jengtiara. Tapi tak sukai. Apa? Kau orang siap? Enggak, gajah betina. Beraninya hanya menggertak saja. Jangan gajah betina. Badak betina juga saya berani melawannya. Tadi yang Sumi kau bilang. Bagus lagi tuh. Gimana apa Pak? Tentang tawaran saya. Tawaran yang mana Pak? Tawaran yang tadi loh, yang kita bicarakan. Kehidupan Sumi akan berubah
Bang. Emangnya kalau saya menerima tawaran Bapak, apa yang akan saya dapatkan? Oh banyak. Sumi bisa mengganti kursi yang lebih bagus daripada ini dan merenovasi rumah. Masa sih Pak? Loh, bener dong. Masa Pak Agus ini berbohong sih? Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Ya, Apa Pak? ya kalau Sumi mau, Sumi harus mengganti suami. Ih, nanti suami. Ayolah Sum, hanya dengan mengganti suami, kehidupan akan berubah drastis dan akan milik segala-galanya Sum. Memangnya siapa Pak calon suami saya? Ya, calon suami Sumi adalah saya sendiri dong. Dwi Agus Wahyu. Papi, samping. Ya Mi. Rupanya benar ya. Kalau suami saya kena pele sama wanita jalan ini, tidak bisa kubiarkan. Aku tidak mau dimadu. Begini loh Mi. Oh, udah tapi Papi tidak besar dalam hal ini. Mami akan berjuang macam-macam untuk Papi. Mami akan menghancurkan wanita jalan ini. Jadi perang yang tertunda tadi mau kita lanjutkan kembali. Ayo semua, oke? Karena aku mikir. Belum saya merebutkanmu, saya akan membakar dulu suami kamu terlebih dahulu. Bu, jangan bakal benda orang lain ya. Walaupun saya geli sama burung suami saya itu, tapi tetap saya akan menjaganya. Minggir dari tangan saya. Sudah. Dan tahu bagaimana dengan tawaran saya? Tidak, Kamu setuju kan? tidak. Saya lebih bernafsu untuk menyantai gajah betina ini. Ah, terus yang benar. Akhirnya aku dapatkan burung ini juga. Setelah aku membakarnya, aku menjadi pakai yang lagi. Sabar ya, Pris. Kau akan sadar betapa malu hidup cantik. Bakarnya. Letakkan Laras sekarang juga. Bukan dari pada peleknya, Pak. Dan kamu Agus lepaskan tangan Bunda Sumi. Saya bisa jelaskan. Diam. Sekarang saya tanya apa yang sudah terjadi di sini. Saya bisa jelaskan. Diam. Sekali lagi saya tanya apa yang sudah terjadi di sini. Dari kamu dulu Sum. Apa yang sudah terjadi? Jadi gini Pak. Tadi itu Pak Agus menawari Ibu untuk merubah kehidupan kita Pak. Hidup kita atau hidup ibu sendiri? Pada dasarnya memang hidup Ibu sendiri Pak. Lalu ibu menerimanya. Pada awalnya juga Ibu mau menerimanya Pak. Tapi Pak Agus meminta Ibu untuk menikahinya dan menceraikan Bapak. Dasar bohong. Kamu malah membela suami saya. Mutiara, saya harapannya diam. Tidak lebih, masa Papi takut? Oke. Lalu setelah ibu tahu tawaran tersebut, apa yang ibu katakan? Jelas Ibu menolaknya dong Pak. Begitu ya, Pak Agus. Jadi Anda ingin mencari istri lagi? Mengapa Anda ingin mencari istri lagi? Karena Jangan bilang tegas. Jangan tegas Pak. Setegas Anda mengajak istri saya untuk nikah. Kelas. Hah? saya sudah muak dengan istri saya ini Pak. Minta ini, minta itu, gila harta. Sampai-sampai kebutuhan seorang suami dilupakan. Yang dia mikirkan di otaknya itu hanya harta saja. Kebutuhan suami ya. Lalu Anda Mutiara, mengapa Anda ingin membakar Laras? Begini Pak Riyadi. Alasan saya ingin membakar Pak Riyadi. Atau Pak. Oh. Saya kira burung itu digunakan untuk menemani suami saya, Pak. Karena
Saya sudah bosan sama saya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Iya, tidak apa-apa. Saya maafkan. Mungkin persoalan ini sudah jelas. Tapi saya mau tanya satu pertanyaan. Bu Tiara, Pak Agus. Ya, Pak. Dulu Anda mengikat janji suci pernikahan atas dasar apa? Atas dasar apa kalian ingin menjadi suami dan istri? Cinta. Cinta. Lalu cinta yang dulu tumbuh subur sekarang harus hancur karena harta dan nafsu. Main. Pikirkan Andi anak kalian. Pikirkan Andi. Dia akan membenci kalian jika harus bertengkar, bahkan harus berpisah. Pikirkan Andi. Tidak ada lagi kasih sayang dari seorang ayah dan ibu. Astagfirullah. Ya Pak Yadi, sekarang kami sadar Pak bahwa harta dan nafsu bukanlah segala-galanya. Sekarang yang terpenting bagi kami adalah cinta. Hanya cinta untuk Anda. Dan Pak Riyadi, terima kasih banyak atas nasihatnya, Pak. Ini kami menyadari arti dari pernikahan kami, Pak. Sekarang kami berpesan baru lagi, Pak. Ya Pak Yadi, terima kasih atas nasihatnya. Kami pergi dulu Pak. Assalamualaikum, Pak. Ayo nih ke kamar. Bapak, Ibu minta maaf ya Pak, karena Ibu terlalu egois Pak. Ibu terlalu memikirkan keinginan Ibu sendiri daripada kebutuhan rumah tangga kita Pak. Sudahlah, Bu. Bapak masih teringat, Bu, perkataan tadi Pak Agus. Kebutuhan suami atau lebih tepatnya, Bu, kebutuhan seorang pasangan hidupnya. Mungkin seharusnya Bapak yang minta maaf kepada Ibu, karena Bapak belum bisa memenuhi kebutuhan Ibu. Maafkan Bapak ya, Bu. Tidak Pak, kita sama-sama memaafkan Pak ya. Ibu juga salah sama Bapak. Loh, Lagi. ini Bu, Aja ya Pak. Ini duit dari mana Pak? Ini tidak mungkin dari Bapak. sudahlah Bu. Ini banyak sekali Pak. Apa? Bapak menjual laras? Pak, akan burung kesayangan Bapak. Bu, Bapak hidup untuk Ibu, bukan untuk Laras. Dan yang terpenting, Eko, Bu, bukan Laras. Tapi Pak, Sudahlah, Bu. Bapak tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Lebih baik Ibu masuk. Iya, Bu. Laras, kamu akan mendapatkan tempat yang lebih layak lagi.
kamu akan menemukan orang yang sangat menjaga kamu dan menyayangi kamu, Laras. Berkat kamu, saya bisa memenuhi kebutuhan istri saya dan anak saya, Laras. Terima kasih, Laras. Terima kasih. Woi, jadi mana burungnya? Sini, itu saya beli. Laras. 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 Iya, Bu. Bapak. Tepuk tangannya dong sekali lagi.